Jadi di situs kuliah itu sudah saya unggah 2 file. Yang satu itu judulnya Introduction to Beer Game, yang kedua itu adalah Beer Game Distributor Z. Nanti di bagian akhir perkuliahan akan saya jelaskan file-file tersebut dan akan digunakan untuk apa saja, ya. Jadi nanti setelah ini Anda bisa mulai membaca, ya, Beer Game itu seperti apa, dan juga nanti bisa melihat catatan atau sheet tadi, ya, distributor sheet tadi untuk nanti kita mainkan. Nah, nanti rencana saya kita akan memainkan ini kalau kita kuliah luring, ya, jadi offline. Kalau kita bertemu di kampus ini kita mainkan. Sebab kalau online ini juga agak susah, ya, terutama nanti untuk koordinasi. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan materi yang kemarin sudah disampaikan, atau ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan perkuliahan ini? Monggo. Belum ada, ya. Baik, ya tidak apa-apa. Saya lihat ini semua sudah hadir, ya. Jadi cukup bagus. Bentar. Baik. Kita mulai saja, ya. Nah, pada materi malam ini itu saya tidak akan terlalu berpanjang lebar, ya, tetapi karena ini terkait dengan fundamental mengenai atau dasar mengenai proses bisnis, dan juga nanti akan diperkenalkan sedikit mengenai aplikasi enterprise resource planning yang banyak sekali sebetulnya digunakan oleh perusahaan besar di Indonesia. Apa banyak yang menggunakan di perusahaan besar, ya, karena memang harganya mahal dan cukup menyita sumber daya perusahaan. Meskipun kalau itu sudah jalan, ya, cukup membantu, gitu, ya. Baik, kita mulai saja. Saya akan share screen, ya. Oke, apakah sudah terlihat? Ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, baik, terima kasih. Oke, jadi kita malam ini akan membahas mengenai pengolahan transaksi dan sistem enterprise resource planning atau ERP, ya. Ini nanti kita lihat. Ya, jadi memang dasar dari semua sistem informasi yang ada di dalam suatu organisasi itu adalah sistem pengolahan transaksi. Nah, transaksi di sini sebetulnya itu bukan hanya transaksi dalam pengertian akuntansi, ya, tapi semua aktivitas yang terjadi di dalam setiap organisasi. Sebagai contoh, misalnya kalau pada perkuliahan, ya, perkuliahan itu kan tidak semuanya transaksi. Ya, jadi kalau Anda membayar SPP tetap, SPP variabel, atau membayar biaya apa gitu, itu transaksi memang. Ya. Tapi kalau Anda hadir di dalam perkuliahan, presensi, itu kan ada prosedurnya. Kita kuliah daring seperti ini juga ada prosedurnya. Nah, itu juga harus dicatat, ya. Jadi itu proses yang harus dicatat, bukan proses, tapi aktivitas yang harus dicatat dan nantinya itu diolah datanya, ya, untuk kemudian dijadikan dasar di dalam pembuatan keputusan. Paling gampang apa? Paling gampang nanti presensi Anda itu akan hitung dalam satu semester apakah mencapai minimal 75% atau tidak. Kalau mencapai berarti Anda boleh ikut ujian akhir. Tapi kalau tidak mencapai 75%, ya berarti tidak boleh ujian akhir. Nah, itu adalah
contoh bagaimana presensi yang sudah dicatat setiap kali hadir dalam perkuliahan, itu diolah secara sederhana dan digunakan untuk buat keputusan, boleh atau tidak mengikuti ujian akhir. Ya, dan tentunya nanti kemudian mempengaruhi nilai. Kalau ujian akhir sudah tidak bisa ikut, yang nilainya pasti tidak mungkin A. Gitu ya. Oke. Nah, jadi sistem pengolahan transaksi inilah yang paling mendasar. Meskipun sebetulnya banyak sekali sistem pengolahan transaksi itu yang sudah bisa diotomatiskan, ya. Namun ini tetap harus kita pahami, harus kita kuasai karena ini yang menjadi dasar masuknya data atau direkamnya data di dalam setiap organisasi. Nah, jadi dan kalau tanpa data-data ini, keputusan besar mungkin tidak bisa dibuat, ya. Tanpa ada presensi ini nanti nggak bisa lapor ke pemerintah, ya, ke dalam hal ini Dirjen Dikti terkait dengan kegiatan perkuliahan kita. Ya. Nah, kalau Anda melihat ke sistemnya pemerintah, panggalan data pendidikan tinggi misalnya, di situ akan tercatat. Anda bisa masukkan nama Anda sendiri, ya, dan kemudian bisa melihat riwayat edukasi atau pendidikan Anda. Ya, nanti misalnya satu saat Anda itu akan menjadi anggota DPR atau menjadi tokoh masyarakat atau menjadi calon kepala daerah dan lain sebagainya, itu orang bisa ngecek melalui PD Dikti tadi istilahnya pangkalan data pendidikan tinggi itu, ini dulu kuliahnya di mana? Wah, S2-nya dari Magister Akuntansi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, di situ nanti juga bisa lihat mata kuliah yang diambil, baru atau pindahan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi kasus seperti beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang tokoh masyarakat yang mendapat gelar guru besar dan dijumpai keganjilan. Gelar S2-nya dicapai terlebih dahulu sebelum S1. Ya kan, itu janggal, ya. Harusnya kan lulus S1 dulu baru S2. Gitu ya. Kalau S1 lalu S3 malah bisa. Ya. Jadi tanpa melalui S2 itu malah bisa. Ya, ada beberapa kasus, dulu pernah ada yang, tapi beliau sekarang sudah keluar, dosen arsitek di Universitas Atmajaya Yogyakarta itu S1, ya, tapi kemudian ketika S2 ternyata cukup bagus, di-upgrade langsung S3. Jadi beliau itu punya gelar S1 dan S3 tapi tidak S2. Kalau itu malah bisa. Nah, tapi kalau S1, S2, S2-nya lulus lebih dulu dari S1, itu nggak mungkin, ya, secara fakta. Nah, ini semua terjadi dengan adanya catatan pada level transaksi, pada aktivitas-aktivitas terkecil dasar yang dilakukan oleh setiap organisasi, ya, dalam satu perusahaan atau organisasi bisnis, ya, ini transaksi jual barang atau jasa, membeli, supplies, gitu ya, membayar gaji, membayar pajak, membayar berbagai macam biaya, gitu ya, aktivitas produksi, ya. Bahkan mungkin kalau di dalam beberapa bisnis itu misalnya repackaging, ya, jadi beli mungkin tepung yang karungan lalu kemudian di repackaging menjadi kiloan. Nah, itu juga harus dicatat karena dari satu karung tepung itu nanti jadi berapa bungkus plastik misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini semua harus dicatat dan itu nanti menjadi dasar untuk diolah lebih lanjut dan menjadi informasi yang dibutuhkan di dalam pembuatan keputusan. Nah, enterprise resource planning, sistem besar yang tadi saya sampaikan, itu juga sangat tergantung kepada data-data yang masuk ke dalam sistemnya. Dan kalau itu tidak ada datanya, ya nggak jalan. Gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Sorry. Nah, jadi nah, siklus pengolahan data itu maaf ini agak ganggu, ya. Nah, siklus pengolahan data itu dimulai dari adanya data yang dimasukkan ke dalam sistem. Di sini saja itu sudah
harus ada upaya-upaya satu untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan itu memang berasal dari sumber yang terpercaya. Ya. Data yang dimasukkan itu bebas dari kesalahan. Maka harus ada, ketika memasukkan data ke dalam sistem, itu harus ada verifikasi dan validasi. Ya. Contoh misalnya, Anda akan menggunakan aplikasi yang terkait dengan misalnya jasa-jasa, bukan jasa, tapi layanan-layanan pemerintah. Misalnya, untuk memastikan data Anda itu benar, salah satu verifikasinya dengan NIK. Kalau NIK-nya sudah benar, maka nanti data-data yang lain bisa langsung diambil dari data kependudukan. Tidak perlu lagi user itu entry data. Sehingga ya bisa dipastikan datanya itu bisa dipercaya. Ya. Lalu juga data input ini harus dipastikan memiliki kualitas yang baik, yang lengkap, ya, bebas dari kesalahan dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak lengkap, nanti ke belakang pada saat output itu dihasilkan, mungkin saja ada yang error, atau ada yang salah, atau ada yang kurang. Oke. Nah, data ini kemudian diolah. Ya, dalam pengolahan ini mungkin juga perlu disimpan. Nah, penyimpanan data ini juga nanti menjadi salah satu kunci yang cukup kritis untuk diamati. Karena ya sekarang kita itu sangat-sangat tergantung kepada berbagai macam aplikasi ataupun juga sistem digital yang mempengaruhi jalan hidup kita. Masih ingat beberapa waktu yang lalu pusat data nasional ya, yang PDN itu diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu menyebabkan beberapa layanan lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan ada kekhawatiran bahwa data kependudukan itu bocor, ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dulu, gitu ya, sebelum maraknya pinjaman online, itu sebetulnya di Indonesia itu cukup sulit untuk mendapatkan pinjaman atau mengajukan kartu kredit, gitu ya. Ya, dapat pinjaman lah, itu cukup sulit. Biasanya dilakukan verifikasi yang amat sangat kuat. Nah, kalaupun tidak, biasanya juga ada jaminan dari pihak yang terpercaya. Misalnya, kalau pinjaman itu nanti jaminannya adalah potong gaji. Nah, selama dia tidak dipecat, ya pasti bisa mengangsur. Karena kan sebelum diserahkan kepada si karyawan, si peminjam sudah dipotong terlebih dahulu. Ya, demikian juga pinjaman-pinjaman yang lain, waktu verifikasinya cukup kuat. Bank cukup berhati-hati, cukup prudent, dan sampai sekarang pun saya lihat ini terkait dengan perbankan pribadi, ya saya lihat itu masih cukup hati-hati bank ini di dalam memberikan pinjaman pribadi. Nah, namun dan bukan namun, tapi sehingga pada masa itu saya cukup yakin meskipun data saya itu dicuri, orang tidak akan bisa memanfaatkan data itu dengan mudah di Indonesia. Namun, semenjak maraknya pinjaman online, ya, di mana lembaga pemberi pinjaman online ini menerapkan standar yang jauh lebih lunak dan jauh lebih longgar daripada dunia perbankan, maka ini menjadi masalah. Ya, di mana identitas seseorang itu bisa dicuri untuk nanti diajukan sebagai pinjaman online. Ya. Duitnya nggak dapat, tapi harus mengembalikan. Ini pencurian identitas. Ya. Nah, ini sekarang dengan pinjaman online, hal ini bisa terjadi. Maka bocornya data pribadi itu cukup mengkhawatirkan. Maka penyimpanan data ini penting. Selain itu juga ada kewajiban-kewajiban bagi ya, penyelenggara layanan maupun juga beberapa organisasi itu untuk menyimpan data dalam waktu tertentu. Ya, contoh saja kewajiban perpajakan. Semua data yang terkait dengan kewajiban perpajakan kita itu harus disimpan minimal 10 tahun. Jadi data penghasilan saya tahun 2015 misalnya, nanti kalau ditanyakan oleh KPP gitu ya, kantor pelayanan pajak, ya harus bisa dimunculkan. Karena itu kewajiban saya menyimpan selama sebulan. Tapi kalau data perpajakan saya, data gaji saya misalnya tahun 2005, ya sudah tidak, karena sudah melewati 10 tahun itu. Nah, dan kewajiban-kewajiban ini juga
di masa depan, ya, kewajiban menyimpan data dalam waktu tertentu ini akan semakin tinggi. Ya, karena layanan-layanan yang kita gunakan, ya, yang mengatur hidup kita semakin banyak yang memanfaatkan sistem digital dan kemudian data penting. Nah, padahal tempat penyimpanan data ini juga mengalami masalah, ya kan? Berapa tak lama dia bertahan? Nah, mari mungkin Anda sekalian ini kan sudah lulus S1 ya. Coba diingat-ingat transkrip dan ijazahnya itu kan dicetak di kertas yang bagus gitu ya. Dan diharapkan tahan lama, selama-lamanya gitu ya. Bahkan mungkin akan lebih awet daripada si pemegang ijazah tersebut. Yang pemegang ijazah yang sudah tidak ada, ijazahnya masih ada. Seperti itu. Itu butuh kertas khusus, butuh tinta khusus, ya, butuh juga tempat penyimpanan khusus dan perawatan. Apalagi kalau digital, ini juga bermacam-macam. Ya. Dan yang paling sederhana USB flash disk, gitu. Berapa kali dan ini kehilangan USB flash disk, gitu ya, atau datanya hilang, ya, rusak, sering kali hard disk di dalam laptop atau komputer kita terganggu, rusak, hilang datanya, ini sering sekali terjadi. Maka perlu dipikirkan, ya, bagaimana penyimpanan data yang satu bisa mengakomodasi pertumbuhan jumlah data, nanti akan ada bab tersendiri melihat itu, atau dan juga mampu awet cukup lama untuk bisa mengakomodasi kewajiban-kewajiban penyimpanan data. Nih. Nah, data ini kemudian diolah. Diolahnya bagaimana? Macam-macam, tergantung data apa yang dimasukkan atau disimpan, dan nanti akan digunakan untuk apa. Ya, pengolahan data. Tadi ada yang sederhana seperti persensi, ya tinggal dihitung saja dalam satu semester berapa kali tidak masuk. Ya, atau berapa kali dia masuk. Apakah itu sama dengan atau lebih besar dari 75%? Kalau iya, nanti outputnya adalah boleh ikut ujian. Tapi kalau kurang dari 75%, outputnya adalah tidak boleh ikut ujian akhir. Nah, output ini juga nanti bermacam-macam. Ada output yang digunakan hanya untuk sekilas sementara, yang mungkin tampil di layar cukup, atau output yang nanti kemudian harus didistribusikan dalam bentuk tercetak maupun tidak tercetak. Ada output yang sifatnya publik, ya, tapi ada juga output yang sifatnya itu adalah konfidensial, hanya orang-orang tertentu yang boleh melihat, for your eyes only, gitu kan. Nah, ini juga nanti harus menjadi pertimbangan bagaimana ketika satu data itu, atau satu informasi itu dikeluarkan. Nah, kemudian informasi ini juga nanti terkait dengan bagaimana cara penyajian. Apakah kita perlu informasi yang sifatnya sangat terperinci, mendetail, atau cukup ringkasannya saja? Atau bahkan dalam beberapa kasus mungkin cukup dengan simbol, gitu ya. Oke, nah, ini saya coba untuk stop sharing dulu nih. Ini ada satu hal yang cukup sederhana. Oke. Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah akrab kan dengan simbol ini, J? Nah, ini adalah simbol ya, bahwa ini kalau di mobil atau di motor gitu ya. Kalau anak saya itu sama dengan Bapak gitu. Motor tuh indikator bensinnya sudah kedip-kedip gitu kan. Ya, berarti sudah hampir habis gitu ya. Tak uang untuk beli bensin. Nah, kalau ini di mobil juga mungkin begitu, ini menyala ya kita harus isi bensin. Gitu ya. Sederhana. Ini adalah output. Tanda ini menyala, itu output. Output dari apa?
bahwa ada sistem sensor di dalam tangki bensin itu yang mengukur jumlah bahan bakar bensin ataupun solar kalau itu diesel ya, yang ada di dalam tangki bahan bakar itu masih seberapa. Dan apakah kita perlu mengisinya lagi atau tidak. Kalau ini sudah muncul, berarti sudah hampir kosong, harus segera diisi. Kalau tidak, mogok. Ini sederhana. Ya. Saya kembali lagi ke slide. Ya. Satu output informasi, ya, hasil pengolahan data yang tidak berupa tulisan, ya, tidak berupa suara, ya, tapi hanya cukup gambar pompa bensin menyala. Sudah bisa memberikan kita informasi bahwa tangki bensin kendaraan kita isinya sudah menipis. Dengan demikian perlu segera diputuskan untuk membeli bahan bakar. Atau kalau tidak memutuskan tidak membeli bahan bakar, ya siap-siap menuntun atau mendorong. Oke, jadi sederhana. Ada input, yaitu berupa dari sensor di tangki bahan bakar, tidak perlu disimpan kalau ini diolah, ditampilkan. Gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai data bisnis, ya, pertama kali itu adalah terjadinya satu aktivitas atau peristiwa bisnis. Karyawan baru direkrut, karyawan yang sudah purna tugas dipensiunkan, kan? Terjadi penjualan barang atau jasa, terjadi ajuan pinjaman, gitu ya, ajuan pinjamannya disetujui atau ditolak dan seterusnya. Nah, begitu ada aktivitas atau peristiwa bisnis ini, ya maka data transaksi itu terpicu untuk direkam atau ditangkap, capture, ditangkap. Jadi begitu muncul satu peristiwa, ini harus segera direkam. Ya. Nah, yang kemudian harus dipastikan itu adalah data yang direkam ini akurat dan lengkap. Kembali contoh kepada tangki bensin tadi. Kalau sensor volume atau jumlah bahan bakar di tangki itu sudah rusak, bisa jadi ya kelihatannya masih ada ternyata kosong, atau kelihatannya kosong ternyata masih penuh, gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Saya pernah ya beberapa tahun yang lalu itu saya punya kebiasaan ya karena ada pekerjaan setiap hari Kamis pagi itu dari waktu itu bandaranya masih di Adi Sucipto ya, dari Adi Sucipto itu terbang ke Jakarta Halim ya, menggunakan maskapai Citylink gitu. Nah, satu pagi itu kami itu sudah di pesawat ya, sudah ditutup pintunya dan sudah didorong mundur ya, dorong mundur, sudah siap untuk menuju ke landasan pacu ya, setelah didorong dan lalu siap, tiba-tiba pesawatnya kembali ke apron, ke parkiran. Ada apa ini? Lalu semua penumpang diminta untuk turun. Kenapa? Nah, ternyata kemudian saya karena saya sudah cukup sering naik Citylink gitu ya, para ground crew-nya di Adi sudah hafal. Dan saya tanya, ada apa toh? Gitu kan. Anu Pak, itu jadi pilotnya tuh melihat di kokpit mereka itu dalam instrumen itu menunjukkan bahwa cairan hidrolik, salah satu cairan hidroliknya itu oli gitu ya, itu kosong. Di indikatornya mengatakan kosong, maka pilot kembali, ini diperbaiki dulu. Setelah dicek, ternyata olinya itu penuh. Hanya indikatornya yang rusak. Jadi indikatornya menunjukkan kosong, padahal itu penuh. Bukan penuh, tapi terisi cukup gitu lah ya. Nah, ya setelah indikator itu diperbaiki, tertunjuk hidroliknya, baru pilotnya berani terbang sekitar 1 jam. Nih. Nah, jadi memang harus yakin itu akurat dan lengkap. Nah, akurat dan lengkap ini bisa jadi nanti proses merekamnya yang tidak akurat dan tidak lengkap, atau alat ukur kita yang keliru seperti tadi jarum menunjuk isi
cairan hidrolik gitu ya. Lalu juga harus dipastikan bahwa kebijakan perusahaan itu diikuti atau dipatuhi. Contohnya misalnya ya untuk misalnya untuk pembayaran gitu ya. Yang diterima itu pembayaran seperti apa? Apakah menerima pembayaran tunai atau tidak? Misalnya, kalau tidak menerima pembayaran tunai, ya berarti pembayaran harus menggunakan cara-cara non-tunai. Kalau pembayarannya itu tidak boleh non-tunai, harus cash, gitu ya, itu juga harus dipatuhi. Itu satu. Atau misalnya prosedur-prosedur, misalnya contoh gampang, karyawan. Karyawan kalau belum bekerja dalam waktu tertentu, belum berhak mendapatkan cuti. Nah, ini dia sudah kerja berapa lama? Sudah dapat cuti, sudah berhak untuk mengajukan cuti atau belum? Nah, ini adalah kebijakan perusahaan ya, yang kemudian harus dipatuhi. Nah, ini semua direkam di dalam atau ditegakkan pada saat data itu mulai direkam. Secara gampang ya, misalnya kalau ada aplikasi untuk cuti, kalau karyawannya itu belum berhak cuti atau jatah cutinya habis, itu tombol cuti misalnya itu nggak bisa diklik, tidak aktif, gitu ya. Ini. Jadi dari awal saja data itu ketika akan direkam itu harus dipastikan benar, akurat, dan lengkap. Karena nanti ini akan diolah lebih lanjut dan kalau tidak lengkap, tidak akurat, tidak benar, ketika diolah pun ya nanti akan jadi masalah. Ya, garbage in, garbage out. Data yang masuk itu sampah, keluarnya nanti informasi sampah. Nah, apa saja informasi yang dikumpulkan tadi? Ya, tentunya aktivitas yang kita pandang relevan, misalnya penjualan. Jadi aktivitasnya, oh ini penjualan, oh ini penggajian, oh ini ajuan kredit. Jadi ada pelanggan yang ingin mendapat fasilitas kredit, saya membeli secara kredit. Kemudian sumber daya yang terpengaruh oleh aktivitas tersebut. Misalnya kalau penjualan, sumber daya apa yang terpengaruh? Oh, persediaan akan berkurang karena adanya penjualan. Kas atau piutang akan bertambah karena adanya penjualan. Mungkin juga resource yang lain apa? Oh, komisi. Si tenaga penjualan setiap kali menjual dapat komisi. Ya. Atau yang lain. Ya, pajak misalnya, begitu kita melakukan penjualan sudah muncul faktur pajak. Ya berarti sumber daya nanti juga harus kita hitung terkait dengan pajak. Lalu yang berikutnya itu adalah siapa yang terlibat di dalam aktivitas. Siapa di sini merujuk kepada fungsi. Saya kalau penjualan ya ada pelanggan yang melakukan pembelian, ada karyawan yang nanti bertanggung jawab terhadap proses pembelian, ya, tenaga penjualan misalnya atau kasir atau yang lain. Ya. Tapi kalau tenaga keamanan misalnya itu nggak ada hubungannya dengan, ya mungkin ngawasi, menjaga dan sebagainya, tapi karena tidak ada hubungannya dengan aktivitas penjualan, maka tidak perlu dicatat. Ini, jadi termasuk tenaga penjualan misalnya kalau mereka itu dapat komisian, berarti siapa yang melakukan penjualan ini harus dicatat supaya nanti bisa digunakan untuk menghitung komisi penjualan maupun juga untuk melakukan penilaian kinerja. Ya. Nah, informasi-informasi ini datang dari dokumen sumber, dokumen-dokumen yang nanti juga terlibat di dalam aktivitas-aktivitas ini. Nah, dokumen sumber ini adalah ya, gunanya merekam data pada sumber data tersebut ketika transaksi itu terjadi. Contohnya apa? Dokumen sumber dalam bentuk kertas. Ya. Misalnya Anda sekalian pesan makanan di restoran, kan tulis itu atau dituliskan ya, oleh uh, pelayan yang ada di restoran, di pegawai restoran nulis ya pesan apa atau Anda sendiri yang menuliskan. Ya. Atau di beberapa restoran yang lain mungkin yang cepat saji itu tinggal pilih ya pencet-pencet tombol. Nah ini direkam datanya. Kemudian ada turnaround dokumen. Turnaround dokumen itu adalah dokumen yang nanti kita isi, kita serahkan
pada orang lain dan nanti orang itu akan melakukan tindakan kembalikan pada kita. Ya. Nah, sebisa mungkin memasukkan data itu menghindari cara-cara manual. Ya. Tadi menulis atau kalau itu secara digital dengan cara mengetikkan. Kalau bisa itu tinggal milih atau scan atau ya sudah ada misalnya gitu ya. Jadi tadi kalau kita belanja di marketplace ya, itu kan kita tidak ada aktivitas ngetik. Kan? Adanya apa? Browsing, scrolling gitu ya. Pencet ini, pencet itu gitu ya. Karena apa? Opsinya sudah ada, kita tinggal memilih ya, jumlahnya berapa dan nanti transaksi. Ketika akan membayar pun jumlah yang dibayar juga sudah tertulis. Hanya tinggal kita mengeksekusi cara misalnya dengan transfer ya berarti transfer jumlah itu. Misalnya pakai kartu kredit misalnya ya nanti jumlahnya gitu. Ya, jadi otomatisasi perekaman data ini mengurangi kesalahan. Kalau di supermarket misalnya itu dengan barcode reader ya di scan itu nanti muncul. Itu untuk mengurangi kesalahan. Jadi supaya data yang nanti terekam dan masuk sistem itu tadi akurat dan lengkap. Ya, jadi otomatisasinya dimulai dari awal. Nah, sekarang penyimpanan data. Ya. Di dalam akuntansi, penyimpanan itu dikelompokkan atau diatur, diorganisir dengan pertama chart of account. Ini saya kira sudah akrab ya kalau kita bicara mengenai akuntansi, kita bicara mengenai di rekening, ya itu ada chart of account, daftar rekening. Ya. Ini adalah skema kode yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa merekam data akuntansi secara efisien dan efektif. Jadi misalnya kalau kas kodenya apa, kas di bank, kas kecil gitu kodenya apa, kas di bank kodenya apa, ya kemudian kalau persediaan bahan baku kodenya apa dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, ketika terjadi peristiwa itu direkam di dalam jurnal transaksi, ya, jurnal penjualan, jurnal penyusutan, ya, jurnal pelunasan piutang dan seterusnya. Lalu nanti data itu akan masuk ke buku pembantu. Misalnya buku pembantu yang mencatat piutang dari pelanggan tertentu. Ya. Buku pembantu yang mencatat utang kita kepada supplier tertentu. Dan kemudian dari buku pembantu ini nanti akan direkonsiliasi, akan disatukan di buku besar. Nah, semua hal ini di dalam akuntansi akan menimbulkan yang disebut sebagai jejak transaksi atau audit trail. Jadi kita bisa menelusur kok tiba-tiba muncul piutang sejumlah 1 miliar. Ini asalnya dari mana? Oh, piutang ini terjadi karena adanya pembelian secara kredit kepada supplier. Nah, ini bisa ditunjukkan. Oke, mana buktinya terjadi pembelian? Mana pesanannya? Misalnya, surat pesanan ada. Mana surat penerimaan barangnya? Oh, ada. Gitu ya. Kemudian catatan barangnya di gudang saya ada. Nah, ini bisa dilacak jejaknya, bukti-buktinya. Dan kalau kita melakukan audit, ya bukti-bukti inilah yang kemudian diperiksa oleh auditor. Ya. Oh, ini kok ada pengeluaran segini. Ini untuk apa? Buktinya mana? Dan seterusnya. Nah, di dalam ini saya kira tidak perlu ya, jadi coding teknik itu ada kode-kode itu bisa dibuat secara sequence urut gitu dengan blok, dengan grup atau dengan mnemonic ya dan seterusnya. Nah, ini tidak perlu dibahas terlalu detail ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini contoh audit trail ya. Jadi dari jurnal ya, ini bisa ditelusur ya, uh, pada jurnal penjualan ya. Itu kemudian bisa ditelusur dari jurnal penjualan itu dia masuk ke buku besar piutang.
Ya, sejumlah itu ya transaksinya yang KDR Builders itu ya 1876 50 lebih 50 sen ya. Nah, kemudian itu ditelusur ke buku pembantunya. Transaksinya nomornya berapa itu? OSJ berapa ini? Voice number-nya itu ya. Oktober sales SJ5 itu. Nah, itu bisa angkanya 18. Oh, sudah masuk ke buku besar. Buku pembantu. Dari buku pembantu kemudian masuk ke buku besar. Ya, itu bisa ditelusur. Jadi, angka-angka yang muncul pada laporan keuangan itu ada dasarnya, tidak tiba-tiba muncul dari langit. Gitu ya. Itu ide dari uh, audit trail. Ya. Nah, ini yang ditunjukkan tadi itu ada audit trail untuk yang masih manual, yang masih tercetak. Ya, bagaimana dengan digital? Ya sama saja. Audit trailnya hanya sering tidak kelihatan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ada dan masih bisa ditelusur. Bahkan ketika dihapus pun itu masih bisa ditelusur. Masih bisa di-recover, dipulihkan. Nah, data itu kemudian ketika disimpan dalam bentuk digital, itu tidak hanya disimpan begitu saja, tapi ada metodenya, ada caranya, ada tekniknya, ya, supaya satu, data itu terstruktur dan sistematis, mudah untuk dicari kalau dibutuhkan, dan juga mudah untuk diolah jika nanti dibutuhkan. Nah, ini ada metodenya, tidak sembarangan. Ya. Seperti ibaratnya kalau buku-buku di perpustakaan atau mungkin kalau di tempat kerja Anda ada arsip gitu ya, itu kan disusun, ditata dengan metode tertentu. Ya, mungkin kalau buku di perpustakaan itu dengan namanya Dewey Decimal Classification. Jadi buku-bukunya nanti ditata dengan kode dari Dewey Decimal itu. Kalau itu arsip, mungkin bisa diarsip berdasarkan, kalau misalnya akuntansi ya bisa berdasarkan tanggal transaksi. Bisa berdasarkan dia itu nanti masuk ke buku pembantu atau buku besar yang mana. Itu yang invoice jadi satu, nanti yang slip transfer jadi satu, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, di dalam komputer pun ya, data ini juga disimpan. Pada umumnya, metode penyimpanan data yang berbentuk digital itu menggunakan konsep basis data. Nah, secara sederhana, itu adalah data disimpan dalam bentuk tabel. Ada kolom, ada baris, ya seperti Excel gitu ya, kalau belum akrab dengan basis data Excel, spreadsheet. Kolom, pada tiap kolom itu nanti menunjukkan jenis data yang sama. Jadi kalau seperti contoh di sini, kolom customer number itu berarti nanti adalah kode identitas dari para pelanggan. Kolom customer name itu adalah nanti isinya adalah nama dari para konsumen. Alamat, kolom alamat itu isinya alamat dari para konsumen dan seterusnya. Nah, nanti satu baris itu merupakan data untuk satu konsumen tertentu. Nah, kemudian pengolahan data. Secara elektronik atau secara digital, pengolahan data itu ada 4 tipe. Pertama, membuat data baru. Misalnya ada konsumen baru, data. Kemudian ada ya kalau di lingkungan perguruan tinggi ada mahasiswa baru ya kita buatkan. Nah, maka ketika kemarin Anda mendaftar ke Magister Akuntansi, setelah proses seleksi PMP itu selesai, Anda kemudian melakukan registrasi, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, dan kemudian oleh KAA diberi NPM, nomor pokok mahasiswa. Dan dengan NPM itu nanti kemudian berbagai macam aktivitas maupun juga fasilitas dan layanan yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini bisa Anda nikmati. Anda dapat email ya, berdasarkan NPM tersebut, dan Anda bisa login ke situs kuliah, bisa ke MS Team, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya ke kampus juga bisa untuk nanti menikmati fasilitas WiFi, ke perpustakaan, dan seterusnya. Kalau ke kantin nggak ada pengaruhnya sih ya. Jadi kalau ke kantin, nyebut NPM juga nggak akan berpengaruh. Karena itu bukan bagian dari aktivitas di
aktivitas inti di kampus. Jadi menciptakan data baru. Ya. Kemudian membaca data yang sudah ada. Nah ini ya, jadi nanti misalnya Anda ngecek ke sistem Siatma, presensinya bagaimana? Pak Samiaji yang hari Sabtu kemarin belum dicatat presensinya misalnya seperti itu. Atau hari Sabtu itu saya masuk atau hari Selasa ini berpartisipasi di dalam perkuliahan kok dicatat tidak datang. Ini bagaimana? Nah, bisa protes gitu kan. Saya ikut ujian kok nilainya kosong. Dulu saya itu dapat nilai bagus-bagus kok ini keluarnya jadi C misalnya. Nah, ini membaca data ya. Kemudian mengupdate data yang sudah ada. Misalnya tadi ujian nilai keluar lu kok dapat C, mengajukan keberatan pada dosen. Pak atau Bu, ini nilai tugas saya segini, nilai ujian saya sebegini. Harusnya saya itu tidak dapat C, tapi dapat misalnya A minus. Gitu. Oh iya, salah hitung, salah memasukkan angka, bisa terjadi. Lalu dosen itu kemudian mengubah nilai Anda yang tadinya itu adalah C menjadi A minus. Atau sebaliknya juga bisa terjadi, ya tadi sudah A bisa jadi C. Gitu ya. Atau mungkin Anda pindah alamat, ganti pindah rumah, atau mungkin kalau karyawan dapat penugasan di tempat baru, ya sudah harus mengupdate alamat. Nah, kalau ganti tanggal lahir kayaknya nggak mungkin. Ganti nama masih mungkin, tapi ganti tanggal lahir kayaknya kok tidak. Ya bisa terjadi, tapi sangat kecil. Ganti nama masih dimungkinkan. Ganti alamat, wah itu normal sekali. Ya, nih mengupdate. Lalu yang terakhir menghapus data. Kalau data itu sudah tidak digunakan, dihapus, gitu ya. Nah, hanya dalam prakteknya sekarang ya, dengan semakin melimpahnya kapasitas media penyimpanan data dan juga semakin murahnya harga media penyimpanan data, ya, maka menghapus data ini menjadi kurang begitu dilakukan. Meskipun ya tetap ada, gitu ya. Karena juga ada hal-hal gitu ya seperti tadi kewajiban menyimpan data, sehingga menyimpan data itu tidak dihapus sepenuhnya. Mungkin datanya itu di backup gitu ya, udah dipindah ke tempat lain. Sedangkan ruang kosong itu bisa digunakan untuk yang lain. Ya. Dan ini juga berlaku untuk akun-akun sosial media. Jadi akun sosial media itu kemungkinan besar data Anda itu yang misalnya Anda menghapus itu tidak benar-benar terhapus, ya, tapi hanya ditandai dan dipindah ke tempat lain supaya tidak tampil lagi, tapi datanya masih ada. Kenapa? Ya ini juga terkait dengan kewajiban mereka secara hukum di tempat asalnya sana untuk menjaga data. Kalau misalnya itu nanti dibutuhkan untuk penyelidikan kejahatan, data yang sudah dihapus oleh usernya harus bisa di-recover, ditunjukkan. Ini loh datanya. Gitu ya. Untuk kejahatan, korupsi, terorisme, dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini penting. Maka menghapus data ini sekarang sudah cukup jarang. Yang biasanya terjadi adalah datanya itu diambil dari di sistem utama, di backup, dan diletakkan di tempat penyimpanan data yang lebih permanen. Dan yang di sistem utama sudah tidak bisa diakses karena sudah hilang, ya, sudah dipindahkan. Jadi istilahnya mungkin bukan menghapus data, tapi memindahkan data ke tempat lain karena sudah sangat jarang dipakai. Kalau Anda sekarang punya akun sosial media, misalnya Pak Instagram, coba dicek. Itu pertama kali mau posting foto itu apa? Coba dicek, dicari. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin sudah nggak bisa ya, karena udah postingnya ribuan. Gitu. Tapi ya itu masih ada sebenarnya. Hanya mungkin karena jarang diakses, dipindahkan ke tempat lain. Jika kalau mencari, ya butuh waktu lama. Nah, pengolahan data ini bisa berupa batch processing. Ya. Jadi data dikumpulkan dulu sampai jumlah tertentu atau periode tertentu baru kemudian diolah bersama-sama. Atau secara real time. Begitu data masuk, langsung diolah dan langsung keluar hasilnya. Contoh kalau ya batch processing, dan pasti ini biasanya batch processing itu adalah penggajian. Penggajian itu kan terjadi secara periodik ya. Di Indonesia biasanya sebulan sekali. Di beberapa negara itu mungkin setiap 2 minggu. Gitu ya. Nah, berarti kan gaji itu baru akan diproses menjelang tanggal gajian. Ya, tidak begitu
Jadi misalnya saya sekarang ngajar, ini kalau saya tuh ngajar dapat uang hadir. Gitu ya. Jadi nanti setelah ini saya nagih Pak Nuritomo ya, Pak Kaprodi, Pak ini saya sudah ngajar, sini uang hadirnya. Enggak juga. Nanti di akhir bulan, persensi saya itu dikumpulkan, direkap, gitu ya, dihitung untuk penggajian. Nah ini batch, ini bersama-sama. Nunggu waktu atau jumlah tertentu baru dan bisa dibangun. Kalau real time ya seperti kalau Anda sekalian itu bertransaksi adalah membayar tagihan gitu ya. Jadi saya bayar atau beli pulsa lah gitu ya. Beli pulsa itu begitu terbayar kalau prosesnya lancar ya. Dana di rekening Anda berkurang, pulsa atau paket data di gawai Anda bertambah langsung seketika. Oke. Saya kira kalau saya nggak tahu, tapi bayar uang kuliah untuk magister akuntansi kan juga seperti itu ya. Jadi begitu sudah dapat nomor VA, tinggal bayar, ya sudah. Setelah itu selesai permasalahan. Saya ingat betul, ya, zaman saya dulu masih kuliah ya tahun 90-an awal lah, sudah kelihatan kan usia saya seberapa. Itu kalau yang namanya setiap semester baru itu harus melakukan registrasi, ya, registrasi, nanti harus bayar dulu SPP tetap. Nanti bukti pembayaran itu dibawa ke kantor administrasi akademik, lalu saya ngisi formulir menyatakan bahwa saya registrasi untuk semester tersebut. Jadi oleh kantor administrasi, waktu itu namanya bukan kantor, BAAK, Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan. Ya, jadi oleh BAAK itu dicek, kalau sudah saya diberi kartu mahasiswa untuk semester itu. Ya. Jadi proses. Nah sekarang saya melihat anak saya kuliah, ya itu registrasi itu ya tinggal bayar saja, sudah ada nomor VE-nya, tinggal bayar ke rekening itu sejumlah tertentu, dan itu ya sudah status dia di sistem sudah langsung mahasiswa aktif untuk semester tersebut. Jadi ya sudah tidak perlu ngisi-ngisi lagi. Ya. Nah ini membuat data baru, registrasi tadi, membaca data yang sudah ada, berapa tagihannya, mengupdate, oh ini sudah diupdate dan tidak menghapus, itu dilakukan secara real time. Jadi begitu data dimasukkan, langsung perubahannya kelihatan, langsung outputnya keluar, langsung datanya berubah, langsung informasi berubah, datanya berubah. Ya. Nah, outputnya sekarang, output ini bisa berupa soft copy atau hard copy. Ya, kita sekarang sedang menuju bahwa segala sesuatunya itu sudah mulai beralih ke soft copy. Ya. Tidak lagi membutuhkan hard copy. Meskipun ada beberapa aktivitas yang masih membutuhkan hard copy, ya, tapi kebanyakan sudah soft copy. Ya. Nah, soft copy ini bisa berupa tampilan di layar atau yang lain, ya, suara misalnya, gitu ya. Ada juga yang hard copy, yang harus tercetak, misalnya dokumen faktur penjualan, sales invoice, ya. Nanti kalau Anda sudah selesai magister akuntansi, sudah lulus, ya ada transkrip, ya itu dokumen. Ada laporan, ya nanti setiap semester, ya saya kira Anda sudah bisa melihat setiap semester itu ada laporan mata kuliah apa saja yang diambil, nilainya berapa, IP semester berapa, IP kumulatif berapa. Ya, dan kadang-kadang juga ada query, seperti kalau Anda ngecek kemarin persensi saya sudah dicatat belum oleh Pak Samiaji, gitu ya. Anda ke Siatma itu melakukan query, mencari. Saya sudah masuk berapa kali toh? Tidak masuk berapa kali, nah itu query. Yang tidak perlu muncul di dalam bentuk dokumen. Baik, mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke enterprise resource planning. Baik, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, jadi enterprise resource planning ini adalah satu, sebenarnya bisa dikatakan ini adalah sistem akuntansi yang besar. Ya. Dan ini mengcover atau meliputi berbagai macam siklus pengolahan transaksi yang ada di suatu perusahaan, di suatu organisasi. Mulai dari siklus pendapatan, ya, dari penjualan itu masuk, ya. Kemudian siklus
pengeluaran, pengadaan bahan baku, penggajian, dan lain sebagainya. Itu ya SR payroll itu. Dan siklus produksi sampai nanti kepada buku besar dan sistem laporan. Ya, ini. Nah, ini semua aktivitas ini itu eh, terutama yang revenue, expenditure, SR, dan general ledger tercantum atau tergabung atau ada di dalam modul yang namanya itu FICO, Finance and Accounting. Ada modul yang lain, misalnya modul produksi itu ada sendiri. Ya, nah, kalau pelaporan keuangan, proses akuntansi di berbagai macam perusahaan, bahkan secara internasional pun itu kurang lebih standar. Karena kita sudah menganut standar akuntansi internasional, IFRS ya. PSAK Indonesia itu kan sudah mengadopsi IFRS. Jadi ya kurang lebih pelaporan keuangan itu standar. Yang namanya piutang itu cara mengakuinya, cara mengukurnya, cara mencatatnya, ya seperti itu. Cara pelaporannya ya seperti itu. Namun kalau proses produksi itu berbeda. Proses produksi mie instan akan berbeda dengan proses produksi minyak bumi. Akan berbeda dengan proses produksi sepeda motor. Beda lagi nanti dengan proses produksi buku. Nah, maka untuk siklus produksi ini modulnya ada tersendiri biasanya. Nah, apa manfaat atau keunggulan dari ERP ini? Pertama, data itu terintegrasi. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada satu organisasi itu bisa kelihatan. Bisa ditelusur, jejak auditnya lengkap. Jadi kalau misalnya sepeda motor, ya, jangan sepeda motor lah, mobil. Mobil-mobil Jepang yang ada di Indonesia, diproduksi di Indonesia itu diproduksi berdasarkan pesanan. Sehingga yang pertama kali keluar, kalau Anda sekalian pernah lihat mobil baru itu kan di kaca samping itu biasanya ada barcode-nya. Nah, itu yang pertama kali keluar itu barcode-nya itu. Nah, barcode, kemudian mobilnya dirakit. Sehingga setiap mobil yang keluar dari pabrik perakitan itu langsung naik ke truk. Nah, itu sudah ada nama pemesan. Nanti ketika terjadi sesuatu, misalnya klaim garansi, maka bisa ditelusur. Ini dulu itu dibuat kapan, oleh siapa. Ya. Lalu dijual kepada siapa, itu semua lengkap. Dan bisa kelihatan. Ya. Lalu data hanya cukup direkam satu kali. Tadi data mobil itu cukup direkam satu kali, langsung muncul barcode-nya. Ya, barcode ini nanti menyertai mobil itu sampai kapanpun. Gitu ya. Ini dengan demikian, pihak manajemen itu bisa melihat dan memonitor apa yang terjadi. Ya. Apa yang misalnya kok banyak komplain terhadap satu produk tertentu, bisa dicek. Ini siapa sih yang bikin? Jadi kalau Anda sekalian lihat satu produk, saya makanan itu kan ada batch. Jadi itu diproduksi dalam satu kelompok besar, satu batch. Nah, kalau itu ternyata rusak, banyak yang rusak, bisa dilihat batch ini kok rusak, kenapa? Apakah ada kesalahan mesin, atau ada kesalahan manusia, atau ada kesalahan bahan baku? Ya. Atau apa? Ini harus dicek. Nah, jadi bisa tahu masalahnya ada di mana. Ya. Ini. Maka kalau kita sering melihat gitu ya, ada produk otomotif tertentu yang di recall. Kenapa? Yang di recall yang produksi yang ini. Kenapa kok bisa tahu? Ya karena ini greater visibility ini. Lihat, kenapa di recall? Karena pada batch itu misalnya pakai rem yang ternyata cacat produksi. Nah, maka monitoring seperti ini penting. Lalu juga bisa meningkatkan akses dan pengendalian terhadap data. Ya. Jadi tenaga penjualan misalnya hanya bisa lihat data-data yang relevan dengan penjualan. Mereka nggak bisa lihat data gaji. Tidak bisa lihat data-data produksi. Taunya ya barangnya sudah ada atau belum. Itu. Ya. Lalu prosedur dan laporan standar. Sehingga ada orang baru pun dia bisa belajar dengan cepat. Ya. Karena standar. Dimanapun ya seperti itu. Kalau kita lihat ya ini standar ini kan
memberikan kepastian. Paling gampang kalau standar kita lihat fast food, ya, ya meskipun saya tidak tahu McDonald, terlepas dari kontroversi. McDonald itu di seluruh dunia itu kurang lebih sama bentuknya, ya seperti itu, harganya itu bahkan kurang lebih sama, rasanya ya kayak gitu. Saya pernah merasakan McDonald di Indonesia, Australia, di Spanyol rasanya sama. Saya ingat betul waktu itu saya di Spanyol sedang konferensi, gitu ya. Lihat makanan Spanyol kok aneh-aneh gitu, saya nggak selera. Lalu lihat ada McDonald, wah beli. Ya rasanya ya seperti itu, mungkin ya bukan makanan yang paling enak sedunia, tapi ya ketika di tempat asing kita mengenal ada satu makanan yang kita pasti tahu rasanya, ya sudah itu aman. Ya. Saya agak kurang ingat kalau di Spanyol itu ada Indomie. Kalau ada Indomie aja saya pilih Indomie gitu. Ya. Oke. Jadi standar, laporannya juga standar. Ya, sehingga di mana-mana tingkat kepastiannya tinggi. Meningkatkan layanan kepada pelanggan. Karena apa? Semuanya standar. Ya. Jadi ketika produk kita itu sampai ke tangan konsumen, itu kita tahu bahwa produk tersebut sudah melalui proses yang standar, sehingga kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Belum tentu kualitasnya terbaik, ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan karena sudah melalui proses, ya, yang standar. Meningkatkan produktivitas karena kita melakukan banyak otomatisasi. Data cukup dimasukkan satu kali dan semua orang. Jadi misalnya sekarang saya pesan mobil, maka begitu pesanan saya itu dianggap jadi pesan ini masuk, maka bagian produksi sudah bisa langsung tahu, oh Pak Samyajip pesan ini, ya, maka segera dibuat rencana untuk merakit produk tersebut. Inden kalau sekarang gitu ya istilahnya. Lalu bagian akuntansi juga sudah bisa mempersiapkan, nanti ada fakturnya, bisa dihitung mulai pajaknya bagaimana, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti bagian bengkel pemeliharaan juga bisa, oh ini nanti akan servis gratis berapa kali, maka mereka sudah bisa menyiapkan untuk servis tersebut, ya, suku cadang untuk servis dan itu disiapkan. Nanti bagian spare part yang memproduksi suku cadang, kalau itu satu grup, mereka juga, oh ini mobil ini biasanya ganti kampas rem tiap 2 tahun, maka nanti 2 tahun lagi dibuat kampas rem. Ya, sekali saja itu semua informasinya tersebar. Namun ERP ini juga ada ya kelemahannya, ya jelas mahal. ERP yang paling terkenal di Indonesia itu adalah ya di dunia SAP buatan Jerman. Itu terakhir saya dengar lisensinya saja, lisensi ya per tahun itu bisa 1 miliar. Nah, itu baru lisensi software. Belum hardware-nya ya, yang dipakai untuk menjalankan itu jauh lebih mahal lagi. Belum supplies nanti untuk nyeta, untuk macam-macam listriknya dan seterusnya. Belum nanti kalau itu implementasi bayar konsultannya. Wah, konsultannya bisa jauh lebih mahal ya. Bisa 5 kali lipat dari harga lisensinya per tahun. Lalu butuh waktu yang cukup lama untuk implementasi. Dari banyak modul di ERP itu, modul yang paling cepat diimplementasikan itu ya finance and accounting. Karena apa? Proses pelaporan keuangan itu biasanya standar. Namun itu pun juga butuh waktu lama. Ya. Rata-rata di Indonesia itu untuk mengimplementasikan modul FICO itu butuh waktu ya, antara 1 sampai 1,5 tahun. Maksimal 1,5 tahun. Cukup lama itu. Dan biayanya mahal. Ya, kalau misalnya setahun itu lisensinya 1 miliar, 2 tahun katakanlah, ya 2 miliar. Konsultannya 2 kali 5 miliar, 10 miliar. Belum nanti hardware-nya sudah berapa miliar sendiri. Kompleksitasnya tinggi, karena ini satu modul software yang besar sekali. Sehingga cukup kompleks. Sebagai contoh ya, saya pernah melihat kalau di satu sistem yang non SAP itu, kalau akan approve, jadi ada manajer itu yang tugasnya itu melakukan, dia salah satu tanggung jawabnya adalah memberikan persetujuan expense claim. Jadi kalau karyawannya itu harus nomboi dulu, nanti bisa di reimburse gitu ya, diganti. Nah, itu expense claim itu kalau di sistem yang lama ya bukan ERP itu dia select all approve gitu. Bisa
Nah, di SAP itu nggak bisa, dia harus buka satu-satu, di-scroll sampai ke bawah, baru di bawah di approve. Buka lagi, scroll sampai ke bawah. Ya, maksudnya itu adalah supaya satu persatu itu dibuka, dibaca, kalau setuju baru approve, kalau enggak kembalikan pada yang meminta. Nah, karena kompleks ini, sering sekali ini menimbulkan keengganan. Ya, males untuk belajar sesuatu yang baru. Males untuk, wah ini kok ada apa lagi, kerjaan utama saja ribet, ini masih ditambah harus belajar sesuatu yang baru yang kompleks tadi. Nah, ini juga bisa menimbulkan perawanan. Atau gara-gara sistem ini mereka kehilangan pekerjaan. Bisa jadi. Ya. Seperti ketika Pertamina itu mulai menerapkan SAP di awal tahun 2000 ya, itu konsultannya mengatakan ini dengan SAP ini proses di Pertamina yang tadinya butuh 5 tanda tangan akan cukup butuh 1 tanda tangan. Dari sudut efisiensi bagus. Yang tadinya harus lewat 5 orang, cukup 1 orang saja selesai. Namun ada 4 orang yang kemudian pekerjaannya tersingkirkan. Pekerjaannya hilang. Nah ini mau dikemanakan 4 orang? Kalau tidak diperhatikan, wah ini bisa menimbulkan huru-hara. Bayangkan 4 orang yang sudah meniti karir di Pertamina sedemikian lama sehingga apa namanya bisa sampai pada posisi manajerial yang cukup tinggi harus bisa memberikan persetujuan terhadap transaksi, tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena ada sistem baru. Nah ini pasti menimbulkan resistensi yang tinggi. Ya. Oke. Oke. Nah, itu untuk materi kita tentang pengolahan transaksi dan ERP. Apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Jangan khawatir, malam ini itu tidak akan penuh ya, 3 SKS nanti paling sampai saya selesai. Nanti setelah itu Anda silakan melakukan aktivitas belajar mempelajari bir game yang saya sudah share di situs kuliah. Nanti sebentar lagi akan saya jelaskan. Oke, kalau tidak ada, ini saya sekarang akan share menjelaskan mengenai file bir game. Baik. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, jadi bir game ini itu adalah kita nanti belajar mengenai logistik, rantai pasokan, dan manajemen jaringan pasokan. Ini ya, nanti akan bisa menunjukkan bagaimana satu bagian saja itu bisa mempengaruhi yang lain. Jadi ide dari sistem itu kalau kita lihat sebetulnya itu adalah kumpulan berbagai komponen yang berbeda, namun dan cara kerjanya berbeda, fungsinya berbeda, namun bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Nah, dalam bisnis yang namanya logistik itu kan terdiri dari berbagai organisasi yang berbeda, yang tidak bisa diatur seenaknya. Ya. Ada pabrikan, itu berbeda nanti dengan distributor, berbeda dengan pengecar, beda dengan konsumen akhir. Ya. Ini. Lalu kita juga melihat nanti bagaimana individu itu cara berpikirnya beda dengan kalau itu secara jaringan, kalau berkelompok itu cara berpikirnya beda. Nah, gampangannya ya kalau kita lihat kalau bisa terjadi kerusuhan, gitu ya, kalau ditangkapi satu-satu perusuhnya, itu nanti perusuhnya itu mungkin ya dalam hidup sehari-harinya nggak akan menunjukkan keberangasan, tidak menunjukkan emosi yang tinggi, tapi begitu berkumpul dalam kelompok lain ceritanya. Gitu ya. Ini. Lalu potensi-potensi untuk optimisasi, gitu ya, dan penggunaan sistem informasi. Ya. Oke, nah nanti akan ada 4 kelompok. Dan silakan, ya ada 10 orang ya nanti dibagi menjadi 4. Berarti ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ya. Nah, keempat ini akan berperan sebagai pengecer, ya. Kemudian ada yang berperan sebagai wholesaler itu apa ya, pedagang grosiran, gitu ya, pedagang eceran dan grosiran.
kemudian ada distributor, dan ada pabrik. Ya, ini harusnya sih 3 ya, tapi ya nggak usah 3 ya nggak apa-apa. Ya, 2 juga boleh. Ya. Jadi harusnya tuh posisinya seperti ini. Ada factory, ini ada pabrik, itu ada 3 orang, gitu ya. Kemudian distributor 3 orang, wholesaler 3 orang, pengecer 3 orang, ya sudah ya. Nah, lalu nanti di tiap itu ada tempat ya untuk order masuk. Order masuk itu berasal dari sini. Ini pesan ke wholesaler, wholesaler pesan ke distributor, distributor pesan ke pabrik. Nah, kemudian ada tempat untuk outgoing order. Pabrik ngirim ke distributor, distributor ngirim ke wholesaler, wholesaler ngirim ke pengecer. Nah, kemudian ada tempat untuk yang menerima. Nah, dari pabrik menerima, ngirim ke distributor, distributor menerima. Jadi distributor ke wholesaler diterima. Retailer juga dan atau pengecer menerima. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi nanti ya, kira-kira seperti ini. Ya. Order masuk diterima di sini dan dikirim ke sana. Barang kiriman masuk ke sini kemudian dikirim ke sana. Jadi seperti ini. Ya. Kalau kemudian barangnya itu ditaruh di sini, itu ada waktu jeda 2 minggu. Jadi mulai dari barang itu dikirim dari pabrik misalnya ke sini, itu di sini di tengah itu ada delay 2 minggu. Ya, itu seterusnya. Ini nanti cara mainnya, ya. Mulai dari minggu pertama, ya, dan tiap minggu masing-masing bagian nanti harus satu menerima kiriman baru dan update nanti ada lembarannya ya pada bagian incoming dan available. Dan menerima order dari inbox ini nanti untuk new order dan to ship ya menghitung jumlah yang akan dikirimkan, hitung jumlah dan memasukkan ya, dan lalu nanti kalau terima pesanan setuju atau tidak jumlah pesanan nanti ya kita belajar. Ya. Nah ini inventory cost, jadi ongkos untuk menyimpan barang itu setengah pound sterling. Setengah euro per minggu. Back order itu kalau ada pesanan yang tidak bisa dipenuhi, ya itu back ordernya 1 euro per minggu. Ya, jadi back order itu adalah kalau saya pesan 100 si saya pesan ke retailer, saya pesan ke wholesaler, wholesalernya, aduh nggak bisa, itu back order, ya, dan seterusnya. Tujuan utama dari beer game ini adalah meminimalkan biaya. Ya. Oke, nah sekarang saya tunjukkan sheet-nya. Nah, nanti jadi seperti ini. Jadi ini yang harus dicatat oleh tiap-tiap kelompok, ya. Mulai dari minggu ke-0, ya, kemudian minggu pertama, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Ini sampai nanti, ya, kita berhenti bermain. Nanti kita mulai latihan dulu, ya. Setelah itu baru mulai main yang beneran. Nanti kertasnya saya siapkan, ya. Oke, ini beer game. Ada pertanyaan atau tidak? Sampai di sini. Oke, kalau tidak ada, eh, saya kira mungkin untuk kali ini ya kuliahnya saya cukupkan sekian. Silahkan, ini tugas untuk malam ini. Anda baca dan pelajari informasi mengenai beer game. Ya, jadi kuliahnya tidak usah sampai 3 SKS, tapi cukup sekitar 1 jam lebih sedikit ini ya. Nah, setelah itu nanti silahkan itu Anda pelajari
bir game. Nanti coba dipahami bagaimana cara bermainnya. Nanti kalau kita kuliah, kita mainkan, gitu ya. Oke, begitu. Apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin? Belum, Pak. Oke, baik. Begitu. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian ya. Selamat malam dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.